Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Kuswati dengan NIM C410200166. Di sini saya akan mempraktekkan langkah pembuatan peta Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan GIS. Langkah yang dilakukan yang pertama yaitu mengekstrak terlebih dahulu batas desa. Kemudian apabila sudah, kita buka QGIS yang akan digunakan. Kemudian kita buka QGIS tersebut dan akan terlihat peta Indonesia, di mana peta Indonesia tersebut di dalamnya akan terdapat peta-peta di seluruh kabupaten ataupun kota di Indonesia. Dan apabila nantinya sudah, maka kita klik kanan terlebih dahulu untuk mencari peta Kabupaten Karanganyar. Kita klik kanan, kemudian kita klik filter, kemudian kita klik WADMKK, klik 2 kali, kemudian kita klik sama dengan, dan di sini di value nanti kita klik all untuk mengetahui nama-nama daerah yang ada di kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian kita pilih Karanganyar, selanjutnya sudah kita klik OK. Nah, nanti akan muncul peta Kabupaten Karanganyar seperti ini. Apabila nantinya peta Kabupaten Karanganyar tersebut terlihat kecil, maka kita dapat memperbesar atau memperjelas dengan klik zoom to layer dan akan terlihat peta Kabupaten Karanganyar secara jelas. Nah, apabila sudah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita klik kanan, kemudian klik Open Atribut Tabel. Nah, untuk Open Atribut Tabel sendiri ini nanti akan muncul seperti ini. Pada Open Atribut Tabel ini nanti akan memperlihatkan daerah-daerah seperti kecamatan, kemudian nama desa yang ada pada Kabupaten Karanganyar. Open Atribut Tabel ini kita akan melakukan menghapus tipe atau item yang tidak diperlukan dengan cara klik toggle editing mode. Kita klik toggle editing mode, kemudian kita pilih delete file, tanda yang ini. Kemudian kita hapus beberapa tipe yang tidak diperlukan. Kita sisakan NAMOBJ, kemudian KDEPUM, kemudian KDCPUM, WADMKD, WADMKC, WADMKK, dan WADMR. Nah, untuk tipe keseluruhan yang tidak dihapus terdapat 7 tipe atau 7 item. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Ini tinggal tersisa NAMOBJ, KDEPUM, KDCPUM, WADMKD, WADMKC, WADMKK, dan WADMR. Setelah itu kita melihat apakah masih ada area yang tidak terdefinisi. Apabila ada area yang tidak terdefinisi, maka kita blok pada bagian angka dengan mengaktifkan ikon toggle editing mode. Nah, kita dapat melihatnya di bagian ini, seperti ini. Nah, karena di Kabupaten Karanganyar tidak ada wilayah yang tidak terdeteksi, maka kita dapat melanjutkan ke arah
ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya dapat dilakukan. Nah, sebelum kita melakukan ke langkah selanjutnya, kita dapat melakukan save terlebih dahulu pada lembar kerja yang setelah kita lakukan. Untuk langkah selanjutnya, kita melakukan dissolve. Langkah untuk melakukan dissolve yaitu klik vector, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, lakukan dissolve file, kemudian centang tipe-tipe atau item yang tidak digunakan. Untuk item-item yang digunakan yaitu misalkan WADMKC dan WADMKK. Langkahnya seperti ini. Vector, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, akan terlihat seperti ini. Kemudian klik dissolve file ini. Kemudian centang WADMKC. Kemudian klik OK. Oke, kemudian run. Nanti akan muncul ini. Jangan lupa kita save terlebih dahulu. Dengan nama file Kabupaten Karanganyar atas kita simpan terlebih dahulu. Save feature as ini. Selanjutnya kita melakukan hapus project yang lain dan lanjutkan dengan open atribut tabel. Open atribut tabel. Kemudian kita klik tombol editing mode. Kemudian kita sisakan WADMKC dan WADMKK. WADMKC dan WADMKK. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita simpan project, save.
Nah, apabila peta tersebut sudah di-dissolve, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan membuat tabel baru. Langkah yang dapat dilakukan untuk menambahkan tabel baru dilakukan dengan hal yang sama, langkah open atribut tabel, kemudian klik pensil atau toggle editing mode. Kemudian nantinya kita akan memasukkan nama pada kolom nama diisi dengan jumlah penduduk. Nah, setelah kita melakukan dissolve, selanjutnya kita melakukan penambahan atau membuat tabel baru. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan open atribut tabel pada peta yang sudah di-dissolve, open atribut tabel, kemudian klik pensil atau toggle editing mode. Kemudian kita masukkan nanti kita masukkan nama dengan jumlah penduduk CML underscore penduduk, kemudian komennya kita masukkan jumlah penduduk, type-nya integer dan like-nya 11. Kemudian kita mengisikan kolom baru dengan jumlah penduduk yang datanya diambil dari data profil kesehatan atau BPS secara manual. Setelah tabel tersebut terisi dengan jumlah penduduk, kemudian kita melakukan save peta tersebut dengan peta Karanganyar jumlah penduduk. Setelah melakukan dissolve, kita melakukan menambah tabel baru atau membuat tabel baru dengan cara open atribut tabel, kemudian klik pensil atau toggle editing mode. Nah, kemudian kita klik tambahkan kolom atau new file, kemudian masukkan name dengan kemudian komen, kita isi jumlah penduduk. Untuk type-nya integer kita klik OK. Nah, kemudian jika sudah terdapat kolom atau tabelnya, kemudian isi kolom tabel baru dengan jumlah penduduk. Datanya dapat diambil dari profil kesehatan atau BPS secara manual. Nah, kita memasukkan jumlah penduduk dari kecamatan Colomadu. Jadi Kecamatan Colomadu tahun 2020 ada 37.000. Nah, kemudian kita masukkan secara manual.
kita dapat memasukkan Colomadu. Kita mengisi jumlah penduduk Colomadu sebanyak 37.150. Kemudian untuk Gondang Rejo Jateng Nah, apabila tabel data tersebut sudah terisi semua, jangan lupa kita save hasil pekerjaan kita. Setelah itu kita simpan dengan peta Karanganyar jumlah, dan kita simpan dengan peta Karanganyar jumlah penduduk.
save. Nah, sekian dari saya mengenai langkah-langkah pembuatan peta Kabupaten Karanganyar menggunakan IKIS di Google. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.